Selamat datang di Merajut Nusa, tempat Anda menemukan konten inspiratif dan edukatif bagi peningkatan mutu pendidikan. Apa kabar sahabat Merajut Nusa? Berjumpa kembali pada channel Merajut Nusa yang membahas konten-konten tentang dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan rapor pendidikan daerah. Nah, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk masuk ke rapor pendidikan, teman-teman bisa mengakses ke platform rapor pendidikan dengan cara mengetikkan laman raporpendidikan.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Bisa menggunakan browser Chrome atau yang lainnya juga bisa. Nah itu ya teman-teman, nanti setelah teman-teman login di dalam platform, teman-teman akan disajikan informasi awal seperti ini, di mana ada informasi bahwa data, unduhan, dan indikator rapor pendidikan daerah sudah diperbarui. Cek kembali dashboard dan unduhan di daerah Anda. Info lengkap ada di sini. Ini bisa diklik teman-teman, akan mengarahkan ke informasi terkait dengan pembaruan rapor. Itu teman-teman bisa juga lihat video tentang pembaruan rapor pendidikan per Maret 2025 ya teman-teman, di dalam playlist yang ada di channel Merajut Nusa ini. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya menggunakan contoh kabupaten yang identitasnya disamarkan, namun datanya tetap data data capaian kabupaten yang sesungguhnya ya teman-teman. Nah ini nanti kita coba lihat satu persatu seperti apa kondisinya yang ada di kabupaten contoh ini. Teman-teman semua, di rapor pendidikan, di platform rapor pendidikan ada beberapa menu. Yang pertama ada ringkasan, kemudian unduh ya, ini untuk mengunduh rapor pendidikan dalam bentuk file Excel. Nah, kemudian ada glosariumnya dan ada pusat bantuannya. Nah, oke. Kita kembali ke ringkasan. Nah, kalau melihat contoh salah satu kabupaten ini ringkasannya agak unik nih teman-teman. Karena tidak ada indikator yang mengalami perbaikan nilai, kemudian tidak ada indikator yang capaiannya sudah baik, kemudian tidak ada indikator yang capaiannya masih kurang atau sedang. Nah ini nanti silahkan disesuaikan, jangan terpaku dengan contoh ini ya teman-teman ya. Ini nanti dilihat kembali platform rapor pendidikan di kabupaten kota masing-masing ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat ada isinya apa saja di wilayah ini. Ini oke. Kita mulai dari capaian indikator prioritas daerah Anda. Di sini ada detail per jenjangnya, kemudian ada tabel jenjang khusus kabupaten kota. Nah, ini ringkasan ya teman-teman sebetulnya ini. Nah, di sini ringkasan. Jadi di tabel jenjang khusus kabupaten kota ini bisa kita lihat bahwa kemampuan literasi untuk SD ini sudah baik, kemudian untuk yang SMP juga sudah baik ya teman-teman. Kemudian numerasinya masih sedang, kemudian SMP-nya sudah baik. Nah, di jenjang PAUD ada indikator prioritas namanya proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B. Dan ini juga capaiannya sudah sedang ya.
Kemudian ada indikator proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1D atau D4, ini juga capaiannya sedang. Sedangkan indikator kualitas pembelajaran untuk di SD maupun di SMP ini sama-sama sedang. Kemudian untuk proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, ini belum tersedia di daerah yang menjadi contoh ini. Nanti dilihat kembali untuk di wilayah teman-teman apakah sudah ada atau belum. Kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi ini juga belum tersedia untuk di daerah ini capaiannya. Selanjutnya iklim keamanan satuan pendidikan baik SD maupun SMP ini capaiannya sudah baik, iklim kebinekaan sudah baik, iklim inklusivitas sudah baik, iklim keamanan satuan pendidikan di sini capaiannya belum tersedia. Kemudian iklim inklusivitas dan kebinekaan ini belum ada gitu. Nah, ini iklim inklusivitas ya dan kebinekaan ini belum ada. Kemitraan dengan orang tua atau wali juga belum tersedia. Penyediaan layanan holistik integratif juga belum tersedia. Nah, ini ada catatan bahwa beberapa indikator prioritas yang sama dipisahkan antara PAUD dan DASMEN karena memiliki perhitungan capaian atau subindikator level 2 dan akar masalah yang berbeda. Oke. Kemudian ada indikator prioritas lagi, teman-teman ya. Ini APS ya, angka partisipasi sekolah. Mulai dari APS 5-6 tahun, ini capaiannya rendah. Kemudian ada APS 7-15 tahun, capaiannya tinggi. Kemudian ada APS 7-18 kesetaraan yang capaiannya rendah. Nah, ini isi dari tabel jenjang khusus kabupaten kota. Ini wilayahnya wilayah kabupaten kota ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali ke detail per jenjang. Nah, pada detail per jenjang ini ada indikator prioritas, kemampuan literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, dan angka partisipasi sekolah. Teman-teman, kita lihat di kemampuan literasi dulu. Nah, di sini ada bisa difilter ya berdasarkan jenjang satuan pendidikan atau jenis satuan pendidikan atau bahkan status satuan pendidikannya. Nah, ini kita coba dulu. Jenisnya SD jenjangnya SD satuan SD sederajat. Saya filter. Ini saya ambil di yang umum dulu. Kemudian statusnya negeri swasta. Jadi fokus ke SD yang umum ya. Kalau kita lihat di sini kemampuan literasinya untuk SD ini sudah baik ya. Sudah baik semua. Nah, capaiannya tidak berubah dari tahun sebelumnya, dari tahun 2024. Ini di nomor literasi. Kemudian kalau kita lihat di numerasi untuk jenjang SD itu masih sedang ya, belum baik ini capaiannya. Ada masih kuning semua dan capaian. Ini kondisinya seperti ini. Kemudian kita lihat di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran juga capaiannya masih sedang semua, belum ada yang baik untuk jenjang SD. Kemudian di indikator selanjutnya, iklim keamanan satuan pendidikan di jenjang SD Kabupaten Demo ini masih sudah baik ini, sudah baik semua ya. Kemudian ini iklim kebinekaan sudah baik, iklim inklusivitas untuk
SD, secara umum, SD negeri dan swasta ini sudah baik. Tapi kalau dilihat kondisi dari SD negeri swasta ini masih belum baik ya, capaian inklusivitasnya. Untuk iklim inklusivitasnya ini SD swasta yang perlu menjadi perhatian. Nah, selanjutnya kita lihat di sisi angka partisipasi sekolah. Untuk APS 5-6 tahun capaiannya masih rendah ya teman-teman di Kabupaten Demo ini. Kemudian APS 16-18 juga masih rendah. Kemudian APS 7-15-nya ini sudah tinggi ya. 7-15-nya ini tinggi. Kemudian APS 4-18 penyandang disabilitas ini tinggi. Kemudian APS kesetaraan 7-18 rendah. Nah, ini yang informasi yang disajikan di platform Lapor Pendidikan. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kalau tadi yang SD, sekarang kita lihat dulu kondisi di SMP-nya. Capaian literasi untuk jenjang SMP yang saya ambil filter yang umum ya. Selain Kemenak, SLB dan kesetaraan. Jadi untuk SMP kemampuan literasinya sudah baik semua ya. Ini kalau kita lihat di sini sudah baik semua. Kemudian numerasi ada kondisi yang masih sedang. Itu di SMP negeri. SMP negeri, kalau swasta udah baik capaian numerasinya. Di indikator kualitas pembelajaran capaiannya baik SMP negeri maupun swasta masih sedang semua. Sedangkan untuk iklim keamanan serta pendidikan ini sudah baik di SMP ya. Di iklim kebinekaan juga sudah baik iklim kebinekaan ya. Kemudian ada iklim inklusivitas, ini juga sudah baik. Di indikator angka partisipasi sekolah untuk KPS 5-6 tahun, ini capaiannya masih rendah. Demikian juga untuk APS 16-18 tahun ini masih rendah. APS 7-15 ini sudah tinggi. Kemudian APS 4-18 penyandang disabilitas itu sudah tinggi. Sedangkan APS 7-18 untuk kesetaraan ini masih rendah. Nah, ini kondisi capaian literasi, numerasi pembelajaran, iklim keamanan satuan pendidikan, kebinekaan, inklusivitas, dan APS yang ada di kabupaten kita, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat kondisinya, di literasi ini sudah baik semua, di numerasi ada yang belum baik di SMP negeri. Kita akan mencoba melihat akar masalah ya. Akar masalah dari indikator yang ada di dalam indikator prioritas ini, teman-teman. Nah, sebagai contoh, saya contohkan di sini untuk di kemampuan numerasi. Nah, saya ambil kemampuan numerasi di SMP umum negeri yang capaiannya masih belum baik. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kan di sini teman-teman bisa klik di bagian tulisan sedang ini. Sini ada arti capaian saya. Sini. Jadi kemampuan numerasi itu merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, cara mengukur capaian indikator ini
atau capaian indikator ini diukur dari persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan. Sedangkan kategori sedang itu artinya 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Nah, di wilayah Kabupaten Demo ini, teman-teman, bisa kita lihat di sini bahwa persentase jumlah responden yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan numerasi tahun ini adalah 68,41% dan kondisi ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Nah ini ya teman-teman ya, informasi tentang capaian kemampuan numerasi untuk jenjang SMP negeri di Kabupaten Demo. Kalau kita lihat teman-teman semua, di sini ada tombol pelajari akar masalah yang bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum baiknya dari indikator kemampuan numerasi ini. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Jadi di sini ada bagian yang berisi informasi tentang, kalau ini tadi ke arti capaian kemampuan numerasi ya, yang kalau kita klik di yang warna kuningnya ini. Nah, di sini ada informasi tentang lihat capaian Satdik di wilayah Kabupaten Demo ini. Ini ada 10 ya, ada 10 dengan capaian terbaik dan ada 10 dengan capaian terendah, tapi ini bukan berarti untuk rankingan ya teman-teman. Ini hanya sebagai informasi mendasar bahwa ada sekolah yang perlu diintervensi secara khusus terkait dengan capaian numerasinya. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah yang rendah, capaian numerasinya itu bisa menjadi prioritas utama bagi kita dalam menyusun strategi perencanaan pendidikan. Nah, tentunya nanti yang di dalam proses perencanaan berbasis datanya kita akan menetapkan sasaran dari target kita atau sekolah mana yang perlu kita prioritaskan untuk diperbaiki kemampuan numerasinya. Nah, informasinya nanti ada di bagian ini ya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat di akar masalah ini, jadi ada beberapa akar masalah yang mempengaruhi belum baiknya capaian kemampuan numerasi ya di jenjang SMP negeri di Kabupaten Demo ini. Yang pertama, kalau di sini yang disajikan informasi yang ada di sini di platform ini, akar masalah yang memengaruhi capaian kemampuan numerasi daerah Anda adalah yang pertama pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Nah, data ini karena masing-masing kabupaten, masing-masing wilayah itu berbeda kondisinya, sehingga data ini perlu diolah secara mandiri ya. Bagaimana pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah di wilayah kita. Nah, ini yang tahu tentunya kita yang ada di wilayah masing-masing. Nah, ini ya. Jadi di sini ada informasi arti capaian pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Jadi mengapa indikator ini menjadi akar masalah di kemampuan numerasi dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan literasi siswa,
maka perlu diketahui pemetaan jumlah PTK yang tersedia dan yang dibutuhkan. Jangan-jangan kemampuan numerasi turun karena gurunya memang kurang di sekolah itu. Nah itu ya teman-teman. Kemudian data perlu diolah secara mandiri, artinya daerah menghitung secara mandiri dengan melihat jumlah kebutuhan guru berdasarkan jumlah kelas, siswa, dan mata pelajaran. Nah ini data detailnya bisa teman-teman akses di Dapodik ya, data pokok pendidikan. Data didapatkan melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen dalam menghitung jumlah kebutuhan guru berdasarkan jumlah kelas, siswa, dan mata pelajaran. Nah, itu informasinya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang berikutnya penugasan guru sebagai kepala sekolah atau pendamping satuan pendidikan. Nah, ini teman-teman ya. Ini indikator baru nih. Nah, ini juga datanya masih perlu diolah secara mandiri ya. Nah, kenapa indikator ini menjadi akar masalah? Karena kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sesuai dengan persyaratan, khususnya kualifikasi dan kompetensi akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran terkait numerasi, teman-teman. Nah ini ya, jadi pengawas sekolah ini merupakan pendamping satuan pendidikan ya nantinya. Nah, kemudian data perlu diolah secara mandiri. Data didapatkan melalui koordinasi dengan tim terkait. Data didapatkan melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen dalam menghitung jumlah kebutuhan guru berdasarkan jumlah siswa, kelas, dan mata pelajaran. Oke, sekarang kita lihat indikator berikutnya adalah proporsi PTK bersertifikat. Ini capaiannya masih sedang, teman-teman. Kita lihat. Arti proporsi PTK bersertifikat. Jadi proporsi PTK bersertifikat adalah pencapaian guru dan kepala sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik di setiap tahun pada masing-masing daerah sebagai salah satu ukuran kualitas pendidik. Nah, capaian indikator ini diukur dari jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada. Mengapa indikator ini menjadi akar masalah di kemampuan numerasi? Karena PTK, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi akan berpengaruh kepada kualitas pembelajaran terkait dengan numerasinya. Arti capaian sedang berarti provinsi, kabupaten kota, dan satuan pendidikan dengan proporsi guru bersertifikat pendidik cukup. Jadi cukup ya kondisi guru bersertifikatnya. Nah, capaian di kabupaten kita untuk proporsi PTK bersertifikat adalah 56,52. Oke, nah sekarang kita lihat informasi selanjutnya. Di sini ada lihat capaian Sardik. Oke, kita lihat. Oh, indikator ini tidak memiliki data sebaran capaian di level Sardik. Nah, itu ya, teman-teman informasinya. Kemudian ada lagi indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, ini ada sebaran capaian di tingkat sekolahnya ya. Ini ada 10 Sardik dengan capaian terendah. Nah, ini ada satu contoh SMP Merdeka Belajar 8. Nah, ini capaiannya rendah. Nah, ini seperti yang saya informasikan tadi, sebaran di tingkat sekolah ini bisa digunakan untuk menentukan mana satuan pendidikan yang masuk dalam kategori perlu intervensi khusus ya teman-teman. Sehingga yang perlu intervensi khusus ini perlu kita ya dahulukan lah, prioritaskan lah untuk perbaikannya.
Nah, harapannya kan perencanaan kita bisa sampai menemukan angka itu. Berapa sih sekolah yang perlu intervensi khusus? Berapa sih guru yang perlu diintervensi secara khusus untuk peningkatan kompetensinya, misalnya. Nah, itu. Kemudian, teman-teman, eh, ada indikator kualitas pembelajaran. Nah, indikator kualitas pembelajaran ini kita lihat di sini. Kualitas pembelajaran ini merupakan tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini tentunya terjadi di sekolah ya, teman-teman. Bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah di wilayah kita. Nah, ini indikator ini mengukur itu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ini diambil dari nilai rata untuk kualitas pembelajaran, meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran diambil dari survei lingkungan belajar. Nah, indikator ini menjadi akar masalah di kemampuan literasi karena konten pembelajaran mampu meningkatkan numerasi siswa, terutama jika konten pembelajaran tersebut berasal dari guru yang berkualitas. Sedangkan kategori atau arti capaian sedang, itu artinya pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Nah, kalau kita lihat di Kabupaten Demo ini capaian kualitas pembelajarannya adalah 62,05. Nah, itu ya teman-teman semua informasinya. Kemudian ada kecukupan buku teks dan non-teks yang berkualitas. Ini perlu kita hitung nih, apakah sebaran buku di sekolah-sekolah di wilayah kabupaten kita sudah mencukupi atau belum. Ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ada indikator indeks fasilitas TIK. Nah, di sini ya tidak ada. Kemudian, nah ini indeks fasilitas TIK adalah ketersediaan dan jumlah fasilitas TIK, internet, dan listrik di sekolah ya. Nah, diukur dari persentase sekolah yang memiliki fasilitas TIK. Nah, jadi indikator ini menjadi akar masalah di kemampuan literasi, di kemampuan numerasi, karena TIK dapat mendukung dengan maksimal pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan, sehingga perlu kecukupan dalam jumlah TIK untuk peningkatan kemampuan numerasi. Nah, ini ya. Kemudian ada juga indeks bahan dan fasilitas belajar literasi. Apakah ada capaian sabdiknya? Tidak diturunkan. Nah, ini informasinya. Jadi ketersediaan ini indikator indeks bahan dan fasilitas belajar literasi merupakan kesediaan bahan belajar literasi di sekolah. Nah, bagaimana mengukur proses ini? Dari presentasi sekolah yang memiliki fasilitas bahan belajar literasi. Nah, kenapa indikator ini menjadi akar masalah di kemampuan numerasi? Ya tentunya karena bahan dan fasilitas literasi itu merupakan pendukung, ya, dapat mendukung dengan maksimal pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Sehingga perlu kecukupan dalam bahan dan fasilitas literasi untuk peningkatan kemampuan literasi. Jadi dengan literasinya meningkat, nah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan numerasinya. Nah, arti kategori baik di sini satuan pendidikan memiliki ketersediaan bahan dan fasilitas belajar literasi yang tinggi. Nah, itu ya, teman-teman ya. Kalau di Kabupaten Demo ini capaiannya 86,44 dan ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Yang terakhir ada indikator baru ya, teman-teman di kabupaten kota yaitu indikator pemenuhan gizi dari peserta didik dan ini datanya perlu dicari secara mandiri.
Nah, selain itu, di masing-masing scorecard ini ya teman-teman, di setiap indikator mulai dari pemenuhan PTK di satuan pendidikan sampai dengan pemenuhan gizi peserta didik ada ini ada tombol ya, ini tombol yang bisa digunakan untuk kita melihat contoh dari pembenahan. Coba kita lihat contoh pembenahan pemenuhan gizi peserta didik ini. Nah, jadi ini pemenuhan peserta didik di contoh pembenahannya sudah disajikan berbagai informasi yang luar biasa. Sangat berharga ini informasinya bagi kita ya teman-teman dalam menyusun perencanaan. Yang pertama ada nomenklatur subkegiatan. Dan nomenklatur subkegiatannya adalah sosialisasi dan advokasi bidang pendidikan, mana kodenya itu ada 1.01.02.2.02.0052 untuk SMP. Baik, selanjutnya ada deskripsi kegiatan tentang sosialisasi dan advokasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik. Di sini disampaikan informasi bahwa berikut beberapa langkah operasional yang bisa dijadikan contoh. Jadi ada contoh langkah operasionalnya teman-teman. Yang pertama melakukan sosialisasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik. Kemudian melakukan pendampingan kesatuan pendidikan. Nah, NSPK-nya juga sudah disajikan teman-teman. Jadi ini bisa menjadi rujukan kalau bisa kita gunakan, kita klik saja di sini untuk NSPK-nya. Nah ini ya, ini untuk NSPK yang ada, yang sudah disajikan, bisa kita manfaatkan dalam penyusunan perencanaan yang kita lakukan. Nah, ini. Baik teman-teman, itu informasi-informasi yang ada di dalam rapor pendidikan yang selanjutnya bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk penyusunan perencanaan berbasis data di tingkat daerah. Setelah selesai mengeksplorasi rapor pendidikan ini, silakan teman-teman unduh rapor pendidikan kabupaten kotanya. Kita seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah diunduh, teman-teman silakan pelajari secara detailnya. Itu yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya yang membahas tentang perencanaan berbasis data untuk tingkat kabupaten kota. Sekian dari kami, dari Merajut Nusa. Salam hormat, salam sukses untuk semuanya, dan majulah pendidikan Indonesia. Terima kasih. Bersama, kita merajut masa depan pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan bermakna untuk Nusantara.